Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bihifdzil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tuballighuna ila daris salam. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini min yaumina hadha ila yaumil ziham, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada siang hari ini kita masih banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila kita mencoba menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, pasti kita tidak akan sanggup untuk menghitung-hitungnya, karena nikmat yang Allah berikan begitu banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian wahai manusia mencoba menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, kalian pasti tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat sehat wal afiat, sehingga kita semua bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu menjalankan salat Jumat, yang mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kita sebagai muslimin untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk menunaikan ibadah salat Jumat. Allah memanggil kita dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Apabila diserukan panggilan untuk menunaikan ibadah salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah untuk memenuhi panggilan tersebut. Wazarul bai'a, dan tinggalkanlah aktivitas kita, aktivitas jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka hal yang demikian adalah yang terbaik apabila kalian mengetahuinya. Alhamdulillah, kita semua sudah berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk memenuhi panggilan Allah, yaitu menunaikan ibadah salat Jumat. Kita doakan untuk kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang mereka wajib salat Jumat, akan tetapi mereka tidak melaksanakannya. Semoga Allah beri mereka taufik wal hidayah sehingga mereka melaksanakan ibadah salat Jumat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadisnya, man taraka salasa jumu'atin bighairi uzrin kutiba minal munafiqin. Siapa orang yang meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut bighairi uzrin, tanpa uzur yang dibenarkan dalam syariat agama, kutiba minal munafiqin, maka orang tersebut dicatat sebagai golongan orang yang munafik. Na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Sesungguhnya mereka orang-orang munafik akan ditempatkan di dasar api neraka. Na'udzubillah min zalik. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah,
Hari ini kita berada pada tanggal 14 Zulhijjah 1445 Hijriah. Setelah 4 hari yang lalu kita melaksanakan Hari Raya Idul Adha, yang mana umat muslimin sedang melaksanakan ibadah haji. Dari tanggal 9 Zulhijjah mereka melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Kemudian mereka bergerak menuju Musdalifah untuk mabit di sana. Setelah itu mereka melaksanakan Jumratul Aqabah, kemudian tahallul awal. Setelah itu mereka melaksanakan tawaf ifadah dan melaksanakan sa'i, kemudian melaksanakan tahallul tsani. Yang mana kita pada hari tanggal 10 Zulhijjah, di mana kita melaksanakan salat Idul Adha, dan kita juga disunnahkan untuk melaksanakan udhiyah, yaitu menyembelih hewan kurban. Sebagaimana hewan kurban yang kita sembelih merupakan satu syarat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hidup kita di alam dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia di alam dunia ini melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu beruntung bagi setiap orang yang meninggal dunia dalam keadaan beribadah. Akan tetapi sangatlah rugi bagi siapa orang yang meninggal dunia dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dia mengatakan, "Man dakhala al-qabra bila zadin fa ka'annama raqibal bahra bila sabinatin." Siapa orang yang meninggal dunia masuk ke dalam kubur tanpa membawa bekal amal ibadah, fa ka'annama raqibal bahra bila sabinatin, maka sama seperti seseorang yang menyeberangi lautan tanpa kapal. Oleh karena itu marilah kita mempersiapkan diri kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti orang-orang munafik yang Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an. Tatkala ajal mereka sudah sampai, tatkala ruh mereka sebentar lagi akan dicabut, mereka mengatakan, "Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Tatkala orang-orang munafikin hendak dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, "Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib." Wahai Tuhanku, tangguhkan usiaku sebentar lagi, jangan cabut dulu nyawaku, fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku ingin bersedekah, aku ingin berkurban, wa akum minas salihin, aku ingin menjadi orang yang saleh. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Walan yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menangguhkan waktu kematian seseorang idza jaa ajaluha, dan apabila sudah datang waktu kematiannya, wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Kita ini semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua adalah milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita mendengar kalimat tersebut, kita renungkan, sesungguhnya kita semua adalah milik Allah dan kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadisnya, "Isma sita fa innaka mayyitun." Hiduplah kamu sesuka hati kamu, tapi ingat, suatu hari nanti fa innaka mayyitun, kamu pasti akan menjadi mayit. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintailah siapapun yang ingin kau cintai. Kita boleh mencintai keluarga kita, kita boleh mencintai anak istri kita, tapi ingat, fa innaka mufariquhu, suatu hari nanti kita akan dipisahkan oleh orang-orang yang kita cintai. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Dan lakukan apapun yang ingin kau lakukan, tapi ingat, fa innaka majziyun bih, setiap perbuatan pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu dalam riwayat yang lain bahwasanya bumi yang kita injak setiap hari ini berkata dengan suara yang keras, akan tetapi tidak diperdengarkan kepada manusia. Apa yang bumi sampaikan? Bumi mengatakan, ya bena Adam, wahai manusia, tamsi fi zahri wa tadkhulu fi batni. Hari ini kalian berjalan di atas punggungku, tapi ingat, suatu hari nanti kalian pasti akan masuk ke dalam perutku. Ya bena Adam, ta'kulul harama fi zahri wa ta'kulul didanu fi batni. Hari ini kalian makan sesuatu yang haram di atas punggungku. Suatu hari nanti tubuh kalian akan dimakan oleh cacing-cacing di dalam perutku. Ya bena Adam, tadhaku fi zahri wa tabki fi batni. Wahai manusia, kalian tertawa terbahak-bahak di atas punggungku. Suatu hari nanti kalian pasti akan menangis di dalam perutku. Ya bena Adam, aina badanuka sahih wa aina badanuka qawi. Wa mana badanmu yang kuat, mana badanmu yang gagah? Tarakkat dunia, amin dunia tarakkatka. Kau yang akan meninggalkan dunia atau dunia yang akan meninggalkan kau. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul, katakan ya Rasulullah, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakan ya Rasulullah, sesungguhnya kematian yang kalian selalu lari, yang kalian selalu menghindar dari kematian tersebut, fa innahu mulaqikum, kematian pasti akan menemukan kalian. Summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadati, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui yang gaib maupun yang syahadah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian lakukan di alam dunia ini. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kalian berada, mati pasti akan menemukan kalian. Walau kuntum fi burujin musayyadah, meskipun kalian bersembunyi di satu benteng yang sangat kokoh, mati pasti akan menemukan kalian. Oleh karena itu janganlah kita terlalu lalai dalam dunia ini. Janganlah kita terlalu sibuk dengan dunia ini, sebagaimana yang dikatakan di dalam syair, ya man bidunya hustagal qaddarrahu tulul amal. Wahai manusia yang kalian terlalu sibuk dengan dunia kalian, qaddarrahu tulul amal, sungguh kalian telah tertipu dengan panjangnya angan-angan. Awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Bukanlah kalian terlalu sibuk dengan kelalaian kalian sehingga kalian tidak menyadari sesungguhnya kematian sudah mendekati. Al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal. Kematian datang secara tiba-tiba, sedang menyimpan amal perbuatan. Isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Sabarlah dengan kehidupan dunia, sesungguhnya tidak akan datang kematian kecuali sudah ajalnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadisnya, "Lau kanatid dunya tuzinu indallah janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarral ma." Andaikan dunia yang kita selalu kejar-kejar sampai-sampai kita meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dunia yang kita selalu puja-puja memiliki nilai di sisi Allah seberat sayap nyamuk, masa kau kafiran minha syarbal ma, niscaya Allah tidak akan berikan kepada orang-orang kafir meskipun seteguk air. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu istiqamah takwa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal mawa'idi syafiyah kalamu man la tahfa alaihi khafiyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu biqawli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.